caranya. Intinya kita menolak, tapi jangan sampai dia sakit hati. Jadi jangan misalkan ngapain ikut-ikut datang ke sini, kan kamu nggak ada bagiannya. Nah itu kan aduh gitu ya. Bisa jadi dia datang pun bukan karena minta gitu ya. Tapi kalau kita ucapkan dengan kata-kata yang seperti itu tidak dianjurkan. Tapi kalau mampu silakan kasih, sekedarnya ya pelipur lara dialah kalaupun ini. Nah itu ayat ke-8. Ayat 9. Nanti intinya di ayat 11 gitu ya. Di ayat 9 Allah berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Jadi di sini ada dua tafsiran ya yang disebutkan oleh para ulama. Di sini An-Nisa ayat 9. Berarti turun di bawahnya. An-Nisa ayat 9. Allah mengatakan ada dua tafsiran kata para ulama. Tafsiran yang pertama ini untuk yang hadir di sesi wasiat. Jadi berarti ayat ini ditujukan ada orang mau meninggal atau ada orang buat wasiat, dan kita udah belajar fikih wasiat. Kita tahu wasiat dia ini adalah wasiat yang tidak sesuai dengan syariat. Maka wal yaqulu qaulan sadida. Ingatkan orang ini, "Bu, kalau wasiat seperti itu tidak sesuai syariat. Bu, kalau begini ini enggak benar wasiatnya. Bu, kalau yang seperti ini enggak sesuai." Ingatkan kalau ada yang wasiatnya nggak pas. Dan kemudian dibawakan tadi, kenapa kok kita ngingetin? Allah itu kayak bawa, coba kalau nanti kamu dalam posisi seperti itu keliru, salah, nggak ada yang ngingetin, rasanya gimana gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kita berdakwah, ketika kita mengajak orang dan yang lain, itu kita memposisikan diri, kita menolong orang yang sedang jatuh, orang yang berada, anggap maksiat itu sebagai lumpur. Orang yang berada di lumpur itu jangan dibiarin, ditolong gitu, tapi dengan cara-cara yang baik. Dan kemudian ada juga yang mengatakan ya, ini nanti untuk orang-orang yang menjadi untuk wali orang yang lemah, sehingga mereka jaga amanah-amanah yang dititipkan. Kemudian ayat yang ke-10 Quran surat An-Nisa ayat 10. Allah berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman." Dan kapan momen terjadinya kita makan harta anak yatim? Itu biasanya ketika ada yang wafat, ketika ada bagi waris dan seterusnya. Maka ada potensi orang-orang itu makan harta anak yatim. Maka pesannya adalah jangan makan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Di situ dikatakan zulman. Nah, kemudian ulama menjelaskan berarti gitu ya, kalau tidak zulman itu boleh. Kita makan harta anak yatim dengan posisi kita tidak zalim kepada dia. Contohnya gimana? Misalkan kita punya saudara kita meninggal, tapi dia punya harta, sementara posisi kita lemah. Untuk biaya hidup saja kadang kita kurang dan yang lain, sehingga terpaksa ada anak yatim yang harus kita rawat. Kita itu merawat diri kita saja, itu kita bingung. Hari ini mau makan apa, nggak cukup. Sehingga apalagi harus merawat orang. Sehingga terkadang ada orang-orang yang merawat anak yatim, tapi dia keluarkan biaya hidup itu dari anak yatim, sembari kadang dia karena posisi butuhnya, dia ikut makan di situ. Maka jika seperti itu tidak ada masalah. Jadi yang jadi masalah adalah ketika apa? Kita ambil, kita nggak punya dasar untuk mengambil dan yang lain, kita eksploitasi dan seterusnya. Itu adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim. Dan apa hukumannya? Kata Allah, hukumannya adalah
innama yakuluna fi butunihim naro. Ketika makan harta anak yatim, sejatinya dia memasukkan bara api ke dalam perutnya. Fi butunihim naro wa sayaslauna sa'ira. Dia akan dicemplungkan ke dalam neraka yang menyala. Kalau pengen coba, cari warung kopi jos gitu ya. Tapi jangan dicelupkan ke kopi. Masih menyala, dimasukin, dicemplungkan ke mulut. Jadi josnya itu di mulut. Itu sama. Orang-orang yang makan harta anak yatim itu sejatinya dia sedang mengumpulkan bara api ke dalam perutnya tanpa dia sadari. Nah, kemudian sekarang kita lihat yang menjadi inti pembahasan kita pada hari ini, yaitu adalah Quran surat An-Nisa ayat 11. Jadi itu tadi muqaddimah. Jadi jangan makan harta anak yatim secara zalim. Makan harta anak yatim ini sama dengan makan bara api. Makanya Allah bela gitu ya. Anak yatim itu kan posisinya lemah gitu ya. Posisinya dia nggak ngerti, belum cukup akalnya, belum punya kuasa dan yang lainnya. Biasanya diakal-akali sama Pak D-nya, Bude-nya, Bule-nya, Umnya, dan seterusnya. Nah, itu maka diingatkan oleh Allah. Kemudian sekarang kita lihat di An-Nisa ayat 11. Ibu-ibu tugasnya gitu ya. Nah, tugasnya di ayat 11 ini dicari siapa saja ahli waris yang disebutkan oleh Allah dan berapa bagiannya. Clear ya tugasnya ya. Nah, kalau yang punya terjemahan tinggal lihat terjemahannya. Kalau yang sudah pinter bahasa Arab tidak perlu lihat terjemahan. Nah, saya sambil baca. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain. Allah wajibkan, Allah syariatkan kepada kalian bagian warisan untuk anak-anak itu laki-laki 2 kalinya perempuan. Fa in kunna nisaan fauqasnataini falahunna sulusa ma tarok. Kalau ya anak perempuan itu semuanya perempuan dan jumlahnya lebih dari 2, maka bagiannya adalah sulusa ma tarok, 2/3 dari harta. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau anak perempuannya cuma 1, maka bagiannya adalah an-nisfu, setengah. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad. Dan untuk kedua ibu bapaknya, bagian masing-masing mereka 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Kemudian in kana lahu walad gitu ya tadi, jika yang meninggal punya anak. Kemudian fa illam yakul lahu walad wa warisahu abawahu fali ummihi sulus. Dan kalau yang meninggal enggak punya anak, maka diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, bagian ibunya itu 1/3. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Dan kalau yang meninggal punya beberapa saudara, maka bagian ibunya itu 1/6. Mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Pembagian warisan tadi dilaksanakan setelah wasiat yang dibuat dipenuhi atau setelah utangnya dibayar. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapak-bapak kalian atau orang tua kalian, anak-anak kalian nggak tahu siapa di antara mereka itu yang lebih banyak memberikan manfaat untuk kalian. Fariidatan minallah. Ini adalah kewajiban dari Allah, ketentuan dari Allah, dan kemudian Allah aliman hakimah. Allah Maha mengetahui. Siapa yang disebutkan di dalam ayat kira-kira? Ahli warisnya siapa saja yang disebutkan? Anak laki,
anak perempuan, terus ibu, bapak, terus saudara, terus saya kasih contoh soal ya, kita praktek. Loh iya, kalau nggak dipraktekin nanti nggak ini. Saya carikan soalnya. Kalau misalkan ahli warisnya suami istri belum tadi ya? Belum. Ahli warisnya adalah 3 anak laki, 4 anak perempuan. Kira-kira berapa bagian masing-masingnya? Hah? Pasangannya? Sebentar. Suami atau istri tadi udah ada di ayat atau belum? Belum. Nanti ada soalnya suami istri. Kalau misalkan nih seseorang wafat, dia hanya meninggalkan anak laki dan anak perempuan. Ini artinya berarti pasangan dia udah nggak ada duluan, gitu ya. Pokoknya ketika ada soal waris, walaupun di realita itu nggak boleh dia nyebutin begini, harus deskripsi detail. Tapi ketika disebut, Bu ada kasus waris, mayitnya ninggal, itu cuman punya 3 anak laki, 4 anak perempuan, yang lain nggak ada. Bagian warisnya gimana? Gitu loh maksudnya. Tadi lizakari mislu hazil unsayain, laki-laki 2 kali perempuan. Ini kuenya dipotong berapa Bu tadi? Nah, ibu-ibu tukang potong kue. Dipotong berapa? 10, Masya Allah. Berarti laki-lakinya nanti masing-masing 2/10. Anak perempuannya 1/10. 100 ibu-ibu nih. Terus siapa lagi tadi disebutkan di situ? Ada ini ya. Kalau misalkan ahli warisnya begini, ada ibu, ada ayah, kemudian ada anak perempuan. Berapa bagian ibu? Di ayat berapa ibunya dibilang? Ibu 1/6. Kapan ibu dapat 1/6? Di ayat tadi bilangnya apa? Coba cek. Hah? Kalau punya anak dapatnya wali abawaihi likulli wahidin minhuma as-sudus. Jadi ayah dan ibu dapatnya 1/6 kalau lahu walad. Di sini mayit punya anak enggak? Punya. Berarti ibu sama bapaknya dapat 1/6. 1/6. Anak perempuan dapat berapa? Anak perempuan 1 orang. Hah? 1/2. Di ayat dibunyikan enggak? Di ayat disebutkan enggak? Ya, wa in kanat wahidatan falaha nisfu. Kalau anak perempuannya 1 tok saja, maka bagian dia adalah 1/2. Dan kuenya dipotong berapa Bu? Kan ibu-ibu ahli potong kue ini sekarang. Kalau seperti ini pecahannya, jadi kita bilang sama tukang potong kue, tolong kuenya dipotongkan untuk 3 orang ya. Tentunya motong berapa ini Bu? Nih pokoknya si ibunya 1/6, si ayah 1/6, anak 1/2 gitu. Nah bagi 6, jadinya dibagi 6. Berarti 6 penyebutnya. 1/6 dari 6 1. 1/6 dari 6 1. 1/2 dari 6 3. Sisa 1 enggak? Oke, sisa 1/6. Untuk siapa ini kira-kira? Hah? Saudara enggak ada di situ saya sebut. Enggak ada. Kita fokus kalau nanti saya jelasin tahapan
tahapan hitung waris ya. Ketika sudah ketemu data fix di ujung sini, di sini udah fix, berarti kita hanya berputar di sini. Nggak ada saudara disebut, berarti saudaranya nggak ada. Makanya kalau ada yang ngasih kasus waris, kita tanya sama dia, ini saudaranya masih hidup nggak? Jangan-jangan saudaranya disembunyiin, nggak diinput ke data. Ini pasangannya masih ada nggak? Masih. Tapi kenapa nggak disebut gitu? Nah, 1/6 dikasih siapa kira-kira? Kasih ke ayah. Jadi ayah akan mendapatkan 1/6 plus sisa harta ketika mayit punya keturunan perempuan saja. Kalau mayit punya keturunannya ada laki-laki, maka ayah 1/6. Berarti ayah jadinya dapat berapa? 2/6 untuk ayahnya. Kemudian ibunya 1/6, anak perempuan 3/6. Kemudian pasangannya, kalau nggak disebutkan berarti nggak ada. Hah? Oh, punya anak kok nggak ada pasangan, udah meninggal duluan pasangannya, kan bisa kan? Oh iya, kasus waris bisa gitu nggak? Bisa. Jadi misalkan anggap ini yang meninggal laki-laki, si istri udah meninggal duluan 2020. Nah sekarang ini 2024. Ditanya pasangannya ada nggak? Ada, tapi udah meninggal, maka nggak dapat, gitu ya. Oke, satu lagi. Gimana kalau misalkan ada ibu, ada ayah, kemudian 1 anak laki, 3 anak perempuan. Ibu berapa bagiannya? Dari ayat. Ibu 1/6. Sepakat? Sepakat ya. Di ayat loh. Di ayat tadi ibu 1/6. Ayah 1/6. Karena ayatnya bilang li abawaihi likulli wahidin minhuma as-sudus. Ibu dan bapak. Jadi nanti kalau ada kasus waris, ada orang meninggal, ibu dan bapaknya masih hidup, ibu dan bapak itu pasti dapat waris. Minimalnya paling minim itu 1/6. Makanya kalau ada masyarakat bagi waris ibu sama bapak nggak dikasih, itu masalah. Karena Allah bilang ibu sama bapaknya ada, dikasih itu jatahnya. Sehingga kalau ada yang nanya, loh anaknya sudah gede, anaknya sudah nikah, anaknya sudah rumah tangga, ngapain lagi ibu sama bapaknya dikasih? Allah bilang kasih. Terus mau protes sama Allah, ya Allah ini aturan nggak benar, kan bahaya gitu. Nah ayahnya dapat berapa? 1/6. Nah sekarang anak laki anak perempuan gimana menyelesaikannya? Anak laki dan anak perempuan ketika mereka ada bersamaan, mereka mendapatkan sisa harta. Jadi nggak berlaku 2/3 tadi ya. Nanti ada contoh 2/3. Kalau seperti ini sisa harta, anak laki-laki bagiannya berapa? 2 kali. Anak perempuan 1, karena 3 kepala 3. Totalnya mereka 5 ini kan. Nah sekarang kuenya dipotong berapa? Potong 6 dulu. Karena pecahan yang ada cuma 1/6 kan. Berarti potong 6. Ibu dapat berapa? 1 dari 1/6. 1/6 dari 6 1. 1/6 dari 6 1. Sisanya berapa? 4. Kalau kuenya dipotong 6, oke, ibunya dapat 1, ayahnya dapat 1. Sisanya kan 4 potong. 4 potong mau dibagi ke 5. Nggak bisa, nanti ribut anaknya. Berarti nanti potongannya dikecilin, tapi jadi banyak. Jadi berapa kira-kira? Ini dikali 5, jadinya 30 potong. Ibunya dapatnya 5/30 sama 1/6 kan. Ayahnya 5/30. Nanti yang ini 20 potong. 20 potong berarti nanti anak lakinya dapat berapa? 4. Anak perempuannya dapat berapa? 2. Benar gitu?
20 potong, 20 dibagi 5 sisa 4. Iya, udah benar ini. Enggak, belum pas. Ini iya 8/30. Hah? Sepakat 8/30. Terus yang di sini berarti berapa? 4. 4 kali 3 12, 8 kali 1 8. Karena 8 sama 4 ini yang laki sama perempuan harusnya 20 gitu kan. Berarti nanti kuenya dipotong 30. Ibu 5/30 Bu ya. Seneng Bu, lebih banyak ya seneng. Enggak, aslinya sama aja, potongannya dikecilin. Bapak 5/30, anak laki 8/30. Kemudian anak perempuan ada 3, masing-masingnya dapat 4/30. Kalau ada yang mengusulkan di masyarakat, udahlah Bu, nggak usah belajar fikih-fikih waris lagi Bu. Berapa orangnya bagi rata. Capek nggak Ibu? Nggak pusing kan? Ngapain Ibu hitung-hitung kayak gini? Orangnya berapa? Ibu, ayah, 1 anak laki, 3 anak perempuan, 6. Potong 6 Bu kuenya. Kasih. Ngapain? Kalau modelnya pukul rata seperti itu, untuk apa ada fikih waris? Kan jadi nggak berguna fikih waris. Kita capek-capek ngitung seperti ini, kalau usulannya kemudian ya udah bagi rata aja, hitung jumlah orang, kuenya potong. Kemungkinannya 2 kalau yang mengusulkan seperti itu. Kemungkinan pertama, karena dia sudah hitung dan kemudian dia ngerasa dikit. Nah, gimana caranya biar saya usulkan dapatnya banyak? Atau kemungkinan kedua memang nggak paham fikih waris. Udahlah, nggak usah ribet-ribet, bagi ratanya, bagi rata, nggak pakai mikir itu, ya. Sudah, kasih contoh lagi atau lanjut? Hah? Contoh? Hah? Sudah hitung belum? Nah, jadi gini Bu, kalau mau bagi rata, sudah hitung dulu, sudah tahu dulu bagiannya masing-masing, baru diusulkan. Ini kita kasih contoh ya. Perpecahannya kan tadi 30. Biar gampang kita anggap aja hartanya 300 juta gitu ya. Biar gampang. Berarti kan si ibu 5/30 kali 300 juta berapa? Dapatnya? 50. Ayah sama 50. Terus anak laki berapa? 80. 80 ya. 80 juta. Anak perempuan masing-masing 40 ya, masing-masing ini berapa tadi? 4/30 kali 300 juta sama dengan 40 juta. Kalau bagi rata Bu, 300 juta dibagi 6 orang berapa jadinya? 50. Kalau bagi rata itu sama dengan 50 juta per orang. Dan kalau misalkan tadi pertanyaan Ibu, yang mengusulkan adalah yang jatahnya paling banyak. Jadi setelah dihitung ini kan, setelah hitung waris si anak laki-laki maju atau dia bilang kepada keluarga, nah hasil hitung waris bagian saya 80 juta dari 300. Nah gimana kalau kita bagi rata? Saya akan kurangi bagian saya 30 juta, saya lepaskan 30 juta, saya kasih ke sini. Ayah dan ibu ini no comment ini. Kenapa? Untuk kasus ini ya terserah wis mau bagi rata, mau ikut waris ya, bagian saya tetap 50. Saya tidak diuntungkan dan saya tidak dirugikan. Nah, kalau yang anak perempuan kira-kira setuju atau tidak setuju? Setuju. Dia dibilang, "Dek, kamu kalau hitung waris dapatnya cuma 40 juta. Nah, ini masmu baik hati dan tidak sombong. Dia 30 jutanya mau didum.
nih kasih 10 juta, kasih 10 juta, kasih 10 juta. Setuju atau tidak setuju yang ditambahin 10 juta? Nah, setuju insya Allah. Kalau dia setuju Bu, itu artinya dia masih sehat. Loh iya, 10 juta lumayan ganti HP gitu kan ya. Pertanyaannya, ada nggak anak laki-laki yang bagiannya paling banyak ngusulin? Ada. Tapi satu dari berapa kan gitu kan? Misalkan 30 juta, dia mikir 30 juta ini NMAX ini ya gitu kan. 30 juta ini bisa renovasi dapur ini. 30 juta beli panci. Nah, 30 juta umroh. Umroh 30 juta Bu. Nah, dia akan jadi ini makanya kenapa boleh bagi rata asal sudah sampai hitung waris dan dia dalam posisi tahu bagiannya masing-masing berapa dan dia dalam posisi sadar dia kehilangan berapa. Kalau enggak boleh. Dari awal udah ya 300 juta bagi ya rata ya, bagi 6, 50-50. Seneng enggak Bu? Seneng lah. Tapi begitu si laki-lakinya tahu, Mas, aslinya bagian kamu tuh 80 juta loh. Kalau hitung waris ini karena dibagi rata bagian kamu 50. Masya Allah kamu baik sekali ya, sedekah 30 juta. Panas hatinya ini Bu. Aduh 30 juta. Apalagi di laki-laki pulang ke rumah sama adiknya, sama si istri gitu kan. Mas udah tuh ibu-ibu mulai tuh gitu kan. Mbok ya kalau kamu nggak butuh 30 juta kan masih ada istrimu mas gitu kan. Tapi kalau dia beneran, dia dalam posisi enggak, saya lillah kata dia. Tulus saya kehilangan 30 juta. Oh itu Masya Allah itu. Dan kita nggak memungkiri orang seperti itu ada gitu. Ada. Ya kan? Ada. Tapi kalau orang ini tuh istilahnya duit depan mata Bu. 80 juta. Ini 50, ini 30. Gimana? 30-nya mau diambil apa mau dilepas? Gimana? Mikir itu. Udah bawa dia aja pulang, besok kabari mau diambil apa dilepas. Nah, kalau udah pulang insya Allah. Nah, gitulah kira-kira. Jadi kalau dibilang mau bagi rata boleh, enggak apa-apa. Yang penting sudah tahu hitungannya gitu. Di masyarakat itu kan model bagi rata apa? Enggak dikasih tahu kan hitungannya berapa. Udah ya, pokoknya berapa orang bagi rata. Kalau tahu orang aslinya, itu enggak ridho. Kita ngambil harta orang gitu. Nah, contoh yang lain, kalau hanya meninggalkan ibu sama ayah, berapa bagian warisnya? Di ayat tadi ada An-Nisa ayat 11. Ibu 1/3, ayah 2/3. Tahu dari mana? Ya tadi, karena pakai logika. Di dalam ayat itu bilangnya apa? Fa'in lam yakul lahu walad, kalau dia nggak punya anak, wa warisahu abawah, ahli warisnya cuma bapak sama ibunya toh, fali ummihi sulus, ibu dapat 1/3. Berarti sisanya berapa? 2/3. Logikanya 2/3-nya untuk siapa? Si ayah. Ya. Ini selalu sudut pandangnya mayit ya Bu ya. Jadi kalau mau lihat seperti ini selalu sudut pandangnya mayit. Kalau misalkan ibu, ayah, 2 anak perempuan, gimana bagian warisnya? Ibu sama ayah dapat berapa? 1/6 karena ada anak. Ayah 1/6. Anak perempuan 2 orang 2/3 atau sisanya? Sisa. Yang 2/3 ada? Nggak ada. Anak perempuan sisa. Coba cek ayatnya. Di ayat itu gimana bilangnya? Di ayat fa in kunna nisaan fawqa snataini falahunna enggak, yang di ayat itu yang lebih dari 2. Jadi di ayat itu bunyinya anak perempuan lebih dari 2
itu bagiannya 2/3. Kalau anak perempuan cuman 1 tok itu setengah. Lah terus kalau anak perempuannya 2 dimasukkan kemana? Karena ayatnya cuma bilang 1 atau lebih dari 2. 2-nya nggak ada. 2 masukkan kemana? Kurang dari 2, maksudnya setengah. Yang setengah itu untuk yang 1 loh. Kalau 1 ini setengah dapatnya, ya kan? Bunyi ayatnya begitu. Tapi kalau 2 lebih dari 2 itu berarti kan 3 ke atas, dapatnya 2/3. Kalau 2 ini ditarik kemana? Tarik ke kiri atau tarik ke kanan? Loh, ini ada kasus Bu. Di kasusnya itu di lapangan, si mayat itu meninggalkan anak perempuan 2. Anak perempuan 2 ini dikasih berapa gitu. Nah, jawabannya adalah berapa? Jawabannya adalah 2/3. Jadi kalau 2 ikut 2/3. Kenapa kok bisa 2/3? Lebih atau sama? Tadi kalau 1 anak laki, anak perempuan itu berapa? Anak perempuan itu berapanya anak laki? Setengahnya. Tadi kan 1 anak perempuan sama dengan setengah anak laki. Kalau 2 anak perempuan, berapa anak laki? 1-nya anak laki. Nah, saya lupa logika matematikanya, di tafsir ada, tapi saya belum ngecek. Tapi intinya yang perempuan ini dia akan mendapatkan 2/3 dari siapa namanya? Nah, jadi begini, kalau nanti ada 2 anak perempuan dan 1 anak laki, maka harta itu akan begini kan? Dibagi 3 ya? Bagi 4. Iya, dibagi 4. Tapi intinya nanti saya lupa asal usul 2/3, tapi intinya dia 2/3 gitu ya. Kalau anak perempuannya 2 atau lebih, dia dapat 2/3. Sehingga di sini anak perempuan bukan mendapatkan sisa, tapi mendapatkan 2/3. Dah, hitungannya berapa tuh kira-kira? Kuenya dipotong berapa? 6. Ibu dapat 1/6, ayah dapat 1, anak perempuan dapat 2/3 berapa? 4. Ada sisa nggak? Nggak ada. Kalau ada sisa, nanti sisanya dikasihkan ayah, gitu. Wallahu a'lam. Baik, ayat berikutnya, sudah ya, contoh untuk ayat 11 kurang lebih begitu. Intinya nanti ada bagian-bagiannya seperti itu. Sekarang ayat 12. Ayat 12. Silahkan dicek ayat 12 siapa ahli warisnya dan kemudian berapa bagiannya. Allah berfirman, walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad. Jadi kalian para suami itu mendapatkan harta waris istri setengah, karena di situ nisfu. Kalau si istri yang menjadi mayit lam yakun lahunna walad, tidak punya anak. Fa in kana lahunna walad, kalau si istri yang jadi mayit itu punya anak, falakumur rubu', maka kalian para suami dapatnya berapa? 1/4. Ar-rubu' itu 1/4. Mimma tarokna min ba'di wasiyatin yusina biha audain.
setelah ada wasiat dan juga utangnya dilunasi. Kemudian potongan ayat berikutnya, walahunna rubu'u mimma taraktum in lam yakul lakum walad. Istri itu dapatnya berapa? Rubu, 1/4 kalau kalian para suami yang meninggal nggak punya anak. Fa in kana lakum walad, kalau si mayitnya atau si suami yang jadi mayit tadi punya anak, maka falahunna as-sumun. Si istri dapat 1/8 mimma taraktum mimba diwasiyatin tusuna biha audain, setelah utang dilunasi, wasiat ditunaikan. Wa in kana rajulun yurasu kalalah aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun. Nah, ini konteksnya nanti ketika posisinya adalah dia tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tapi dia punya seorang saudara laki-laki seibu. Ini bicaranya adalah saudara laki-laki seibu. Falikulli wahidin minhumas sudus, masing-masing dapatnya itu adalah 1/6. Fa in kanu aksar min zalik, kalau lebih banyak maka 1/3 untuk mereka dibagi-bagi. Mimba di wasiyatin yusabiha audain ghairu mudhar wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Dan sekarang kita praktek. Karena kalau baca ayat nggak dikasih soal, nggak dong gitu ya. Nah, sekarang kalau mayitnya perempuan yang meninggal berarti perempuan, dia punya suami, dia punya ayah, dia punya ibu, dia punya anak perempuan. Berapa bagian warisnya? Suami berapa? Setengah? Setengah atau 1/4? Kenapa 1/4? Karena si mayit punya anak. Jadi yang dimasukkan anak di dalam tabel itu mestinya adalah anak kandung. Kalau anak adopsi itu nggak akan masuk, ya. Atau mungkin anaknya si suami nggak masuk. Jadi kalau ada perempuan nikah sama duda punya anak, tapi setelah nikahnya dia dengan duda ini nggak punya anak, maka anaknya suami nggak masuk dalam daftar, karena nggak ada hubungan nasab sama dia. Berarti tadi suami berapa? 1/4 karena punya anak si mayit. Ayahnya berapa? 1/6. Ibu 1/6. Anak perempuan setengah. Nah, sekarang kuehnya dipotong berapa? 1/4, 1/6, 1/6, setengah. 12. Ketemunya di 12. Oke. Kalau dipotong 12, suami 1/4 12, 3. Ayah 2, ibu 2, anak perempuan 6. Hah? Lebih pas atau kurang? Hah? Hah? 24. Oke, saya ikuti. Kalau dipotong 24, coba ya. Potong 24, 1/4 dari 24 6. 1/6 dari 24 4. 4. Setengah dari 24 12. Remet ini tukang potong kuenya nih. Jadi berapa bu kuenya ini, mau dipotong berapa gitu? Nah, nanti kasus waris yang kejadiannya seperti ini, jumlah penyebut atau yang bawah? Penyebut itu di atas atau bawah? Hah? Bawah, pembilang atas. Nah, untuk kasus di mana pembilangnya jumlah bagian yang mau dikasih lebih banyak dibanding penyebut, gitu ya. Saya udah lupa, udah lama nggak belajar matematik.
Untuk pembilang lebih besar dari penyebut, nah, maka penyebutnya diubah ikut jumlah pembilang. Berarti ini diubah menjadi berapa? 13. Jadi kasih tahu sama tukang potong kuenya, nggak jadi ya potong 12. Potongnya berapa? 13. Lebih kecil potongannya. Kenapa? Karena jumlah yang mau didung, yang mau dikasih totalnya 13. Sehingga suami dapatnya 3/13. Senang atau sedih? Senang karena lebih besar, 3/13. Aslinya 3/12. Harusnya dia sedih karena kalau bawahnya makin besar pasti makin kecil, ya. Maka si ayah dari 2/12 menjadi 2/13. Si ibu 2/13. Si anak 6/13. Seperti itulah, sehingga totalnya nanti 13/13, 100% atau sama dengan 1. Udah? Ada pertanyaan? Oke, saya kasih contoh yang lain. Hah? Nggak sama dengan? Iya, sama. Si suami itu 3/13 juga nggak sama dengan 1/4. Benar toh? Dia itu 1/4 kalau 3/12. Nah, itulah makanya ini nanti dalam pembahasannya namanya aul. Ada istilah aul. Karena apa? Dia akan dikurangi bagiannya. Terus gimana penyelesaiannya? Nggak ada. Satu-satunya penyelesaian, kuenya dipotong sejumlah bagian. Gitu. Nah, contoh yang lain. Kalau misalkan mayit hanya meninggalkan suami dan ayah tok. Jadi si mayitnya perempuan, pada saat perempuan ini meninggal, dia nggak punya anak, ibunya nggak ada, yang tinggal itu ayahnya saja sama suaminya. Suami bagiannya berapa? Kenapa setengah? Karena tidak ada anak. Ayah dapat berapa? Ayah dapat sisa. Aslinya itu ayah dapatnya 1/3 kalau nggak ada anak plus sisa. Tapi ya sudah, 1/3 plus sisa ya sisa, dapatnya setengah. Bisa diterima. Kalau misalkan seperti ini, yang wafat laki-laki. Nah, karena kita ini latihan, bisa dikarang-karang ya Bu ya. Tapi nanti kalau kasus real jangan ngarang Bu. Maksudnya apa data asli Ibu sebutin, jangan nanti ditutup-tutupin gitu ya. Nah, kalau mayitnya laki-laki misalkan, dia meninggalkan ibu, dia meninggalkan istri, dia meninggalkan anak laki 1, bisa aja sini kan, bisa aja. Anak perempuannya 4. Nah, berapa bagiannya? Nah, saya biar keren, saya tambah istrinya 3. Kalau tadi nggak bisa Bu. Kalau suaminya 2 kan nggak mungkin Bu. Nggak mungkin wanita wafat suaminya 2 tuh nggak mungkin. Nggak boleh. Nah, tapi kalau laki-laki yang wafat, istrinya lebih dari 1 itu mungkin. Jangan pulang dulu Bu ya, belum selesai ini. Takutnya gara-gara saya ganti angka 3, pulang ibunya kan. Ini hanya ini aja contoh ya. Berapa hitungannya Bu? Ibunya mayit dapat 1/6. Kenapa? Karena mayitnya punya anak. Istri dapat berapa? 8. Tetap 1/8 Bu. Itulah kenapa ibu-ibu kadang-kadang mau dipoligami gitu kan. Nanti bagian saya dapat 1/8, bagi 3 katanya. Berat.
Dah, ini karena ada anak laki, ada anak perempuan, dapatnya sisa. Nah, berarti anak laki itu 2 kali, anak perempuan tetap sesuai dengan angka 4, totalnya kepala mereka 6. Nah, 1/6, 1/8 ketemunya di mana, Bu? 8 sama 6 24 ya? 24. Itu apa? KPK apa FPB itu? Udah lupa saya. Pokoknya intinya kalau pecahannya ada 6 sama 8, ketemunya di 24. 1/6 sama 24 4. 1/8 dari 24 3. Sisanya berapa? 7. 24 kurang 7 17. Hah? Ya 17 ya. Berapa? 17 atau 18? 17. Ya, ini hati-hati salah ngitung nanti. Kurang bagian ahli waris enggak terima dia. Dan 17 ini kan mau dibagi 6 nggak bisa kan, Bu? Nggak cantik potongannya. Bener nggak? 17 dibagi 6 itu udah habis. 7. Jadi kita ubah lagi potongannya, nggak jadi potong 24. Potongnya 24 kali 6 berapa? Berapa itu? 42. 124 ya? Hah? 104? 144. Betul lah, Bu, 144. Ya, salah nanti. Dah, pokoknya Ibu tanggung jawab. 6 kali 4 berapa? 24. 6 kali 3 18. 6 kali 17 berapa? Paksa kalkulator ini. Enggak tolong lagi. 102. Dah, Ibu tanggung jawab. 102 tambah 18 tambah 24 tambah 18 tambah 24 104. Oke, pas ya. Tinggal yang 102 ini kita bagi ke anak laki dan anak perempuan. Nah, ini tadi 118 dibagi 3, cantik ya angkanya, maksudnya habis dia. Kalau yang 102 bagi 6 berapa itu? 102 bagi 6 17 ya. 17 berarti anak lakinya 34. Ya kan? 34. Kemudian anak perempuannya berapa? 17. 17 kali 4 68 tambah 34 102. Oke, benar udah. Nah, anak perempuannya 17/144, anak lakinya 34/144, kemudian istri. Nah, kalau istrinya 1 dia 18/144, karena istrinya 3 jadinya 6/144. Ini sensitif, Bu. Ya, 24 ini si siapa? Si ibunya mayit 24/144. Apalagi tahu si ibunya mayit jatahnya lebih gede. Bener nggak? Ini aja, Bu. Ini aja. Itu nggak semua ibu-ibu nerima loh, Bu. 18 sama 24 coba bayangin. Bu, ibu sebagai istri mayit, Bu ya. Nah, bagian ibu kalau misalkan 1 nih 18, Bu ya. Per 144, Bu. Terus ini mertua saya, oh mertua ibu dapatnya 24/144. Kok lebih gede mertua dibanding saya? Saya loh yang susah. Nah, apalagi nanti dapatnya dibagi 3 sesuai jumlah istri, 6/144. Makin jauh dia dari 24. Ya. Nah, ini memang sekarang bisa senyum-senyum, Bu, gitu kan? Karena belum ketemu kasus sendiri. Nanti pas kasusnya sendiri, senyum nggak? Insya Allah senyum, gitu ya, Bu ya. Nah, gitulah kira-kira bagiannya ya. Ini 24, ini 6, 34, 17. Harta bawaan itu gimana? Ya. Ya. Nah, definisi dari harta waris adalah apa yang ibu miliki saat ibu hidup. Jadi pertanyaannya kalau ditanya apa itu harta waris? Jadi ini kan tadi kan per 44 tuh. Jadi kan 24/144 dan seterusnya. Ini dikali dengan total harta. Ya.
Total harta itu adalah pertanyaannya ketika seseorang wafat, apa yang disebut dengan harta waris? Harta waris itu adalah apa yang dia punya saat hidup. Mayit waktu hidup punya apa? Punya mobil. Mobil dapat dari mana? Kerja. Punya apa? Rumah. Rumah dapat dari mana? Warisan. Punya apa? Punya sawah. Sawah dapat dari mana? Hadiah. Punya apa? Punya ruko. Ruko dapat dari mana? Menang undian misalnya. Dan maka dicek orang ini saat hidup dia punya apa? Nggak peduli sumbernya, mau dari warisan, mau bawaan, mau dapat kerja sendiri, mau dikasih hadiah. Udah saat dia wafat itu warisan. Jadi nggak ada urusan. Mau itu harta bawaan, harta tidak bawaan, nggak ada urusan. Apanya dipisah? Gini, yang kita bahas adalah harta mayit. Mayitnya siapa? Nah, ini contoh kasus ini. Yang jadi mayit siapa kira-kira? Ini loh, ini contohnya biar gak jauh-jauh, ya toh? Nah, yang jadi mayit adalah laki-laki. Maka yang dibagi adalah harta si laki-laki. Nah, kalau hartanya si istri jangan dibagi. Istri kan masih hidup ini. Misalkan ya, sawah, ada sawah. Dulu sawah ini belinya kongsi. Misalnya 75% pakai uang suami. 25% pakai uang istri. Yang dibagi waris yang ini. Si istri kan masih hidup. Loh, saya masih hidup kok harta saya dibagi-bagi gitu kan? Enggak, yang dibagi adalah harta si mayit. Maka pertanyaannya, mayit itu waktu hidup punya apa? Nah, dia punya mobil, tapi punyanya cuma 1/4 dari mobil. Mungkin enggak? Mungkin. Mobilnya patungan sama omnya, sama Pak D-nya, sama tetangganya. Misalkan, ini samping masjidnya ada rumah 1, 2, 3, 4. Pak, kalau kita beli mobil sendiri nggak mampu kita Pak, patungan aja Pak. Beli mobil harga 200 juta, Bapak 50, saya 50. Makainya gimana? Ya gantian pokoknya, hari ini siapa, besok siapa. Pokoknya intinya dia punya apa? Punya mobil, tapi mobilnya cuma punyanya 1/4. Yang dibagi waris adalah 1/4-nya. Gitu. Makanya kenapa utang itu nggak dibagi? Karena utang itu uangnya orang ada di dia. Gitu. Jadi poinnya kalau ditanya, yang dibagi apa? Harta mayit. Waktu hidup mayit punya apa? Didata mayit punya apa? Gitu. Terserah mau dapatnya bawaan, warisan dan yang lain. Wallahu a'lam. Iya. Tunggu, ibu yang sana udah clear Bu ya? Udah clear ya? Oke, silakan. Tergantung. Kalau kendaraan yang untuk kerja suami juga hanya istri kalau. Iya itu makanya saat hidup. Loh, iya. Punya istri. Iya makanya Bu diperjelas gitu kan. Kalau misalkan nih suami istri ngontrak, pertanyaannya meja kursi punya siapa? Loh iya. Iya makanya diperjelas. Nah ini perkakas punya siapa gitu loh. Sofa dan yang lain. Jadi kewajiban suami itu menyediakan apa? Tempat tinggal dan yang lainnya. Tempat tinggal itu biasanya satu paket dengan apa? Seisinya gitu. Kecuali memang suami nyediain rumah kosong. Nah, yang beli perkakas siapa? Istri. Gitu. Makanya nanti diperjelas. Kalau misalkan dan nggak tahu saya tiap rumah tangga kan beda-beda Bu. Jadi nggak bisa dipukul rata. Ada rumah tangga itu yang memang
semuanya udah ready, istri tinggal masuk, dah. Atau istri tinggal bilang aja, Pak, sofa udah ganti tuh, nah gitu ya. Mau Ramadan, mau Lebaran, ya sudah, berarti itu include harta suami. Tapi kalau misalkan nanti itu ada kejelasan punya istri, ya punya istri gitu. Makanya setiap rumah tangga itu beda-beda. Nanti pulang tanya sama suami gitu ya. Atau kalau apa, Pak, ini coba Pak perjelas, ini panci punya siapa Pak? Loh, jangan salah. Panci itu Bu, ada panci harganya jutaan loh Bu. Jangan salah Bu. Bener nggak? Iya Bu. Panci itu ada harganya jutaan, jangan kira panci 500.000, 300 gitu kan. Itu kalau panci jutaan, kalikan aja ada 10 panci di dapur itu, 10 juta itu. Iya. Bener nggak? Bener. Itu kalau dibilang itu hartanya mayit, kalau itu milik mayit, itu kan berarti harus dibagi ke ahli waris Bu. Nah, ahli warisnya ada ibunya mayit, ada anak perempuan. Tapi kalau itu fix sama suami, udah enggak papa mah ambil aja punya mama, udah ya, ini Pak ya panci harga 5 juta ini gitu kan, ya udah, selesai, nggak usah dibagi gitu. Nah makanya nanti kadang potensi konflik itu karena apa, saat hidup nggak jelas gitu. Ya makanya kalau memang itu, nah, ibu mau tanya, itu ibunya punya panci itu kayaknya, gitu. Jadi kalau memang itu dikasih sama istri, ya selesai perkaranya gitu. Makanya nanti ketika mayit itu ndak ada, ya kita tanya sama istri, Bu, dulu gimana perkakas? Biasanya yang dipermasalahkan ahli waris itu yang punya nilai Bu. Kalau yang nggak ada nilai, biasanya orang nggak tertarik. Kipas angin yang udah kayak gini nih, misalkan ya, udah karat-karat tuh orang nggak tertarik biasanya. Nah, perhiasan, kalau perhiasan punya siapa? Punya istri atau punya suami? Nah, tergantung, kalau sudah dikasih nih untuk kamu, ya sudah milik istri itu. Nah, kecuali saya bilang, Dek, ini dipinjemin lo ya. Nah, pinjam dia tuh. Jadi suaminya minjemin tuh istri, itu berarti harta suami. Gitu. Ya, makanya diperjelas. Wallahu alam. Monggo Bu tadi. Untuk di Sumatera Barat itu kan matriarkat. Jadi suami kalau meninggal atau anak laki-laki itu nggak dapat warisan. Ya. Nah itu berarti nggak berlaku ya dalam KUHP ya. Oh iya. Ya nanti pilihannya ada dua. Dia mau ikut adat atau ikut syariat. Itu aja pilihannya. Kalau misalkan dia bilang, aduh kalau di tempat kami tidak pakai ayat-ayat An-Nisa 11 ayat 12 nih gitu. Kami pakainya apa? Ya pakainya apa kata ketua adat aja kata dia. Ya sudah, kita lepas tangan. Ya maksudnya lepas tangan adalah ya ibu urus aja sama Allah langsung Bu ya gitu kan. Iya kan? Karena kan An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12 bukan kita yang nurunin. Yang ngasih aturan bukan kita. Ya nanti ibu urus aja lah sama Allah langsung Bu ya gitu. Ya kan yang diprotes siapa? Dia protes Allah kan. Jadi kayak bilang, ya Allah, ngapain laki-laki dikasih ya Allah gitu kan? Kok laki-laki dikasih? Kasih aja sama perempuan ya Allah. Itu ibu berani enggak protes sama Pak Jokowi misalkan? Kita aja protes sama presiden enggak berani. Buat aturan Pak Jokowi. Ini ngapa buat aturan-aturan kayak gini Pak Jokowi? Ibu buat di video, besok ibu hilang gitu. Coba aja kalau tidak percaya, ibu live hari ini di mana, TikTok di mana, ibu protes lah tuh. Ini aturannya Pak Presiden ini sangat tidak memihak sekali dengan kami. Nah, insya Allah nanti malam hilang ibu itu. Iya. Nah, bentar, ibunya belum selesai tuh. Biar selesai dulu nanti. Kenapa laki-laki 2 perempuan 1? Ya. Mungkin nggak bisa dirugikan ya. Ya. Mungkin ada ayat Allah yang menunjukkan kenapa 21. Oke. Kenapa 21? Ya. Nanti ditanya kewajiban nafkah itu urusan suami. Perempuan tuh nggak ada urusan nafkah. Jadi Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu bima faddalallah, itu diantaranya apa? Kewajiban nafkah. Jadi makanya ada syariat-syariat yang memang kadang tidak masuk di logika. Pakai logika tidak masuk dia. Mau dilogikakan. Nanti perempuannya bilang misalkan, nafkah itu saya yang nanggung semua kata dia kan. Nah, dan yang lain.
ya sudah, ibu tagih aja berapa utang nafkah suami ibu, gitu kan, dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Jadi memang ada hal-hal yang itu kalau dipakai logika dan pakai rasa, tidak masuk di logika, tidak masuk di rasa. Di rasa-rasa tidak enak dia. Ya, pahit, pahit kata ibunya. Ibu nih kayaknya pengalaman ini. Jadi udah tahu rasanya bagi waris itu pahit katanya gitu. Wallahu a'lam. Gitu. Jadi kewajiban kita hanya menyampaikan, ya kewajiban kita hanya menjelaskan. Masalah nanti mau diterima atau tidak itu sudah di luar kendali kita, di luar kuasa kita. Dan bayangkan ya kalau laki-lakinya tadi nggak dikasih, ini dia punya 34 per 144 misalkan untuk kasus yang ini. Berapa hak dia yang kemudian disolimi, diambil gitu. Allah Allah. Enggak. Jadi saya mau tanya, ini sebenarnya kasusnya Pak. Kebetulan saya juga hadir waktu itu. Jadi ada seorang ibu yang tidak mempunyai anak, suaminya sudah meninggal. Dia punya anak angkat, kemudian juga punya saudara-saudara. Nah waktu itu dihadirkan ke masjid, tidak bisa saya sebutkan. Terus dihadiri notaris, membuat wasiat. Buat wasiatnya pas masih hidup atau udah meninggal? Masih hidup. Namanya wasiat masih hidup kok. Oh ada juga yang udah meninggal dibuatin wasiat bu. Loh jangan salah ibu gitu. Udah meninggal dibuatin wasiat bu. Jadi ya ini berarti masih hidup kan? Ibu ini masih hidup. Membuat wasiat untuk satu rumah akan diberikan kepada anaknya 500 juta. Nanti seandainya anak angkatnya berapa bu? Anak angkatnya 1 laki. Nah ya seandainya dia meninggal nanti akan diberikan 500 juta. Kemudian saudara-saudaranya ada beberapa orang mau diberikan. Berapa saudaranya bu? Saudaranya saya kurang tahu, ada beberapa orang. Laki perempuan. Ada laki-laki ada perempuan. Itu diberikan 500 juta dari. Semua per orang atau untuk semuanya? Untuk semuanya saja itu 500 juta nanti akan dibagi, bagiannya saya kurang tahu. Ya, terus? Kemudian apabila ada sisa dari harta penjual rumah tadi, maka akan diberikan ke yayasan. Yayasannya sudah tertentu, sudah ada. Kemudian itu dinotariskan. Waktu itu memang dia jadi notaris. Yang seperti itu bagaimana? Anak angkat 1, anak angkat dikasih 500 juta. Total hartanya berapa kira-kira bu? Nggak tahu. Nggak tahu karena belum dijual kan. Ya. Tapi kalau sudah meninggal dijual baru seperti itu. Nah, makanya kenapa ya bagi waris itu diatur sama Allah An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12. Dan ibu yang tadi ini dia boleh berwasiat maksimal 1/3 dari harta dia. Sehingga wasiat dia tadi kan banyak tuh wasiatnya. Ada wasiat untuk anak angkat, ada wasiat untuk masjid, untuk sosial. Itu nggak boleh lebih dari 1/3. Nah, kalau hartanya berapa misalkan? Hartanya 10 M, nyampe nggak kira-kira bu? Oh, nggak tahu ya sudah. Rumah itu saja mungkin wasiatkan seperti itu. Dan kalau misalkan kita anggap hartanya 300 juta, anggap gitu ya, 300 juta. Maka ini asumsi saja. Berarti maksimal wasiat setelah dipotong pemakaman, jenazah dan yang lain utang, anggap sisa 300. Berarti wasiat itu maksimal 100 juta maksimal. Ini kalau ada wasiat 500 juta untuk anak angkat, mohon maaf, nggak dapat 500. Mentoknya di 100. Ini pun 100 kan akan dibagi tadi kan? Ada wasiat untuk masjid dan yang lain. Harta itu nanti diturunkan ke siapa? Ke saudara dan saudari. Ayahnya nggak ada kan? Ibunya nggak ada. Saat dia meninggal kira-kira udah nggak ada. Bukan. Saat dia buat wasiat, ayah ibunya masih ada nggak? Oke, kita anggap nggak ada. Kalau nggak ada, maka nanti akan turun arisan itu kepada saudara dan saudari. Nah, jadi saudara-saudari ini nggak boleh terima wasiat karena mereka ditetapkan dapat warisan. Sisa harta untuk mereka 2/1. Nah, anak angkat mentok nanti wasiat di 1/3.
kayak gitu. Nah, kalau ditanya misalkan anak angkatnya biasa protes, ini loh sudah ada SK dari udah ada akta notaris dan yang lain, ya kasih tahu aja, kamu itu bukan ahli waris. Oh enggak peduli saya, pokoknya saya berhak. Enggak, itu harta haram buat kamu, itu hanya saudara. Enggak. Makanya biasanya ada beberapa kasus ya, saya disampaikan anak angkat itu tahu dia nggak dapat waris, akhirnya apa? Semua sertifikat, semua surat diubah atas nama dia. Saudara-saudari mayit nggak dikasih. Makanya itulah hati-hati, ada hak-hak orang lain yang kita ambil di situ. Ini Allah tetapkan dia dapat waris. Ya kalau ditanya enak, tapi itu harta haram nanti. Wallahu a'lam. Baik, yang lain silakan. Ya. Dibagikan, ya berarti hibah itu. Tapi kalau hibah harus ada serah terima. Serah terima itu ya kalau bentuknya aset, properti, ya sudah balik nama, sudah diserahkan kepada penerima, gitu. Itu aja kalau hibah. Dan hibah untuk anak harus sama rata. Jadi kalau anaknya 3 ya sama tuh rata masing-masing. Kalau anaknya 5 ya sama masing-masing. Iya. Sama hibah. Hah? Hibahnya suatu saat usaha, ya sudah nanti diubah di notaris kepemilikan usahanya kan nanti di akta pendirian PT itu kan biasa ada komisaris, ada direktur, ubah aja sertifikatnya. Selesai kan, sehingga perusahaan itu nanti menjadi wewenang siapa? Menjadi wewenang pemegang saham yang baru. Awalnya kan punya si ayah nih 100%. Udah, ubah. Dokumennya segala macamnya, legalitasnya diubah. Perusahaan ini jadi milik siapa sekarang? Milik anak. Misalkan anaknya ada 5, masing-masing saham 20%. Enggak apa-apa. Jadi bukti, mereka kan punya kuasa sekarang terhadap perusahaan. Di mana kuasa itu terbukti? Di akta pendirian. Gitu. Seperti itu. Enggak harus perusahaannya dijual gitu ya. Wallahu a'lam. Ada lagi tadi yang sebelah mana? Gitu Bu ya. Jadi kalau ditanya aturan waris, dasar-dasarnya seperti itu. Jadi sudah ada aturannya semua, tinggal kita ikut saja. Sebenarnya ada tahapan-tahapan ya untuk menghitung waris. Siapa yang berhak dapat, siapa yang enggak, tapi waktunya enggak cukup ya. Jadi yang penting tadi kita sudah dapat ayatnya, tahu dasar-dasarnya, minimal adalah contoh-contoh kasusnya gitu ya. Kalau mau soal lagi saya kasih sebelum pulang. Baik. Ya, ini ada jamaah yang minta doakan untuk kesembuhan Ibu Eni Purwandari, kemudian Ibu Emma Mulyawati, dan kemudian Ananda Royan ya, Ahza Arkananta. Kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan ya, dan dijadikan sakit itu sebagai penghapus atas dosa-dosa, kesalahan. Dan di momen sakit itu adalah ibadah kita, ibadah kesabaran. Hal-hal yang tidak mengenakkan bagi kita itu adalah momen kita untuk nambah pahala, berupa pahala kesabaran, pahala ridho dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Baik, ada pertanyaan, sisa 3 menit sampai jam 10. Satu pertanyaan lagi bisa? Ya. Tergantung yang wafat siapa. Punya bawaan. Ya, yang meninggal siapa? Oke, kalau yang meninggal suami, maka yang jadi ahli waris anak bawaan suami, anak bawaan istri enggak. Gitu. Jadi ini misalkan nih, ini punya istri dulu udah meninggal gitu ya. Dia punya anak nih misalnya.
Nah, ada anak laki, ada anak perempuan, ada anak laki misalnya. Dia nikah sama janda, jandanya juga udah punya anak. Nah, janda ini punya anak bawaan juga, misalnya ya, 2 anak laki misalnya. Nah, kemudian dari pernikahan mereka punya anak lagi gitu, misalkan 2 anak perempuan gitu ya. Nah, kalau ditanya mereka ahli waris enggak? Tergantung mayitnya siapa. Oh, kalau mayitnya laki ini, maka mereka ini ahli waris dia karena anak kandung dia, walaupun dari istri yang sudah meninggal. Ini juga ahli waris dia, masuk daftar ini. Yang ini nggak masuk, jangan marah-marah dia, gitu ya. Ini nanti masuknya, iya itu bisa jadi loh Bu. Maksudnya jangan marah-marah. Maksudnya kenapa saya nggak dimasukin daftar gitu loh? Saya ini kan anak si ibu ini, kata dia gitu kan. Kenapa adik tiri saya, kata dia, dapat, saya nggak dapat. Bentar, kamu kan itu bapak sambung kamu gitu loh, nggak ada hubungan nasab. Nanti kamu dapat kalau ibunya meninggal gitu maksudnya. Nah, sebaliknya kalau misalkan yang mayitnya si perempuan, makanya kalau nanya kasus pastikan mayitnya siapa gitu, baru bisa kita lacak yang ini ahli waris atau bukan. Kalau yang wafat perempuan, mereka masuk. Nah, seneng kan masuk toh? Ya masuk. Yang ini dapat, yang ini jangan marah. Nggak masuk dia karena nggak ada hubungan nasab sama yang ini, sama ibu sambungnya gitu loh. Nah, makanya kalau ditanya anak sambung atau anak bawaan ahli waris enggak, tergantung gitu ya. Makanya kalau misalkan ada perempuan nikah pertama suaminya meninggal, dia udah punya anak, nikah kedua suaminya meninggal lagi, nikah ketiga suaminya meninggal, nikah yang keempat dia yang meninggal atau suaminya meninggal lagi misalkan, ya dapat itu. Kalau misalkan ibu ini meninggal, maka anak dari suami 1, anak dari suami 2, anak dari suami 3, anak dari suami 4 dapat waris. Karena secara status anak kandung dia. Walaupun dari suami 1, suami 2, suami 3, suami 4. Begitu sebaliknya, gitu ya. Bisa ditangkap? Insyaallah. Tapi insyaallah kalau ya ada sih yang kasus-kasus begini ada gitu ya. Tinggal nanti diperjelas saja. Kenapa saya buatkan gambar-gambar seperti ini supaya jelas, karena biasanya orang nanya kasus waris itu memposisikan diri sebagai penanya. Nah, kalau memposisikan diri sebagai penanya bingung nanti. Misalkan yang ini datang nanya, bapak saya meninggal, kata dia gitu kan, meninggalkan anak, meninggalkan ibu saya dapat waris enggak? Itu bapak kandung kan? Bukan, bapak sambung. Nah, kalau bapak sambung nggak dapat. Makanya harus diperjelas statusnya gitu ya. Wallahu a'lam. Cukup? Ya. Mudah atau susah belajar waris? Hah? Prakteknya susah karena nggak ada hartanya atau ada hartanya? Lebih susah itu kalau nggak ada hartanya. Ya. Kalau ada hartanya masih enak, ada yang mau dibagi. Kalau udah nggak ada hartanya, apa yang mau kita bagi gitu ya? Wallahu a'lam. Baik. Ibu-ibu perkakas tolong diperjelas Bu ya. Nah, sofa di rumah tolong diperjelas, aset-aset yang bercampur tolong diperjelas. Apalagi kalau misalkan beli rumah nyicilnya bareng gitu ya, atau beli mobil DP-nya pakai uang istri, cicil pakai uang suami, atau mobil siapa gitu. Wallahu a'lam. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.